Baik, selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Kita akan memulai proses pembelajaran pada pagi ini. Sebagai informasi untuk proses pembelajaran kita, itu pasti kita rekam. Kenapa kok direkam? Agar teman-teman yang lain yang belum bisa mengikuti proses pembelajaran nanti bisa melihat rekamannya. Sebelum proses pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bimbingan TIK yang pertama, Pak Pram akan memberikan materi kaitannya dengan skenario pembelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Muntilan. Nah, ini juga yang nantinya akan Anda lakukan dan akan Anda ikuti selama Anda belajar menggunakan model pembelajaran daring ini. Nah, untuk tampilannya ini, yang PowerPoint dari Pak Pram ini, saya memang sengaja memberikan tema yaitu STEAM. STEAM itu adalah Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Ini adalah kompetensi yang harus Anda miliki ketika Anda nanti akan masuk di dunia kerja. Jadi ketika Anda nanti masuk di dunia kerja, Anda itu harus memiliki salah satu kompetensi ini. Science, teknologi, engineering, art, dan matematika. Setiap orang memang tidak mungkin dapat pintar di semua hal ini. Nanti silahkan Anda lebih memperdalam untuk hal yang Anda sukai. Sehingga nantinya ke depan Anda punya bekal untuk menjalani dan Anda menjadi orang sukses di kemudian hari. Jadi menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, engineering, art, atau matematika. Nah, dasar pemikirannya adalah untuk pembelajaran ini, pembelajaran online, setiap anak harus belajar dengan gembira. Yang kedua, setiap anak mampu beradaptasi pada situasi belajar era new normal. Jadi Anda dalam belajarnya harus gembira, lalu Anda juga harus mulai beradaptasi dengan situasi pembelajaran di era new normal ini. Nah, prinsip dasarnya untuk pembelajaran kita yang ada di SMP Negeri 2 Muntilan adalah yang pertama, pembauran metode belajar. Jadi blended learning. Metode belajarnya itu dicampur anak-anak. Nah, dicampurnya bagaimana Pak Pram? Dicampurnya adalah contohnya pagi seperti ini Anda video conference, nanti Anda membaca materi sendiri yang ada di Microsoft Teams, lalu Anda juga mengirimkan penugasan lewat assignment yang ada di Microsoft Teams juga. Jadi kenapa kok kita pakai Microsoft Teams? Karena biar kita bisa melakukan proses pembelajaran yang semuanya sudah hanya menggunakan satu software saja. Lalu yang kedua, prinsip dasar kedua adalah fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan kami buat ketika Anda itu juga paling tidak tiap pagi bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman, sehingga rasa kangen Anda itu bisa terobati. Lalu yang ketiga ada flipped learning. Nah, ini lebih populer ketika Anda melakukan bottle flip challenge. Bottle flip challenge itu kan membalikkan botol, diputar itu biar dia bisa berdiri. Nah, flipped learning ini juga pembelajaran yang terbalik. Maksudnya pembelajaran yang terbalik apa Pak Pram? Pembelajaran terbalik adalah kondisi normal Anda masuk ke kelas, lalu
Anda akan diminta oleh Bapak Ibu anak-anak, sekarang Anda buka halaman 3 sampai halaman 10, silahkan dibaca. Setelah itu, Bapak Ibu guru akan menerangkan materi dari halaman 3 sampai halaman 10. Setelah itu, Anda akan mengerjakan soal. Nah, sekarang flipped learning-nya di mana? Flipped learning-nya adalah Anda itu harus membaca dulu tanpa diperintah oleh Bapak Ibu guru. Anda membaca materinya, lalu ketika kita vikon, nanti kita tinggal diskusi. Mana hal-hal yang belum Anda pahami atau hal-hal yang harus diluruskan konsepnya. Lalu untuk mengerjakan soal, itu juga Anda mandiri. Nah, lalu berikutnya, prinsip dasar berikutnya adalah practical life project dan project based learning. Maksudnya adalah nanti akan ada materi-materi di mana Anda harus belajar tentang practical life, praktek hidup. Praktek hidup itu apa, Pak Pram? Praktek hidup itu contohnya, ada orang tua Anda yang jadi pengusaha makanan, lalu Anda buatkan bisnis plan. Ketika kondisi COVID-19 seperti ini, tidak mungkin kalau Anda buka warung terus mengharapkan banyak orang yang datang. Tetapi warung Anda masih bisa jalan jika kita jualannya secara online, lalu promo di Instagram, di Twitter, terus di YouTube. Nah, itu nanti masuknya di practical life project. Nah, practical life project ini akan multidisiplin ilmu. Kenapa? Karena ada pembelajaran IPS-nya, pembelajaran bahasa Indonesia untuk membuat proposal, pembelajaran TIK. Nah, ini di practical life project. Nah, ini adalah strategi metode pengajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, ada sinkronik dan asinkronik. Sinkronik itu maksudnya apa? Sinkronik adalah saat di mana murid dan guru bertemu secara langsung. Itu adalah sinkronik di waktu yang sama, media yang sama. Maksudnya, kalau dulu secara offline berarti Anda bertemu dengan Bapak Ibu guru itu di ruang kelas. Kelasnya sama. Itu sinkronik, ketemu dengan Bapak Ibu guru secara offline itu di ruang kelas. Lalu secara online kita bertemu di room yang sama, room meeting yang sama. Saya bertemu dengan Anda semua. Ini maka pembelajaran sinkronik. Pembelajaran asinkronik adalah pembelajaran di mana siswa dan guru tidak bertemu dalam saat dan waktu yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya misal Bapak Ibu membuat media pembelajaran di-upload di YouTube. Anda nontonnya ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Itu waktunya tidak sama. Nah, ini maksudnya asinkronik. Nah, lalu ini adalah Anda pasti bertanya, selama seminggu ini Bapak Ibu guru melakukan video conference, kira-kira habisnya berapa sih? Nah, untuk kebutuhan bandwidth yang paling rendah adalah Zoom, kedua adalah Skype. Nah, Microsoft Teams itu adalah Skype for Business. Berarti kita ada di level yang kedua ini. Kita ada di level kedua, hitungan Pak Pram adalah dalam 1 jam kita video conference, paling banyak nanti menghabiskan 1 giga. Paling banyak nanti menghabiskan 1 giga. Itu kalau kita 1 jam video conference menggunakan Microsoft Teams. Maka targetnya Pak Pram adalah saya maksimal 30 menit video conference dengan Anda, agar Anda tidak kehabisan banyak kuotanya. Nih. Nah, lalu bagaimana caranya agar saya dapat mengikuti video conference tetapi tidak khawatir dengan paket data, Pak? Nah, di sini yang Pak Pram tampilkan, ini adalah tampilan dari My Telkomsel. My Telkomsel berarti dari Telkomsel ya. Nah, di sini ada paket namanya paket conference. Paket conference ini bisa Anda beli 1 hari, 3 hari, 7 hari. Ini. Nah, ini untuk video conference nanti Anda
saran kami bisa membeli yang 10 giga, ini 8,5 atau 20 giga itu 10.000. Ini belinya kapan? Saat ketika Anda proses pembelajaran harus sinkronik dengan Microsoft Teams terus dengan Bapak Ibu guru, kan nanti lebih hemat. Ini contohnya menggunakan Telkomsel. Nah, kalau Anda mau jujur, yang dihabiskan jika menggunakan paket ini jauh lebih hemat daripada uang saku selama seminggu. Uang saku Anda selama seminggu minimal katakanlah sehari 5.000, berarti dalam 6 hari Anda sudah mendapatkan 30.000. Nah, kalau membeli ini Anda hanya menghabiskan 10.000, itu sudah bisa untuk 1 minggu. Nah, paket data yang berikutnya, ini adalah paket data dari Tri. Saran kami, lebih baik belinya sekaligus yang paling besar. Apalagi kalau Anda punya adik atau punya kakak, juga melakukan pembelajaran online. Ini, maka kalau beli yang paling besar pasti cukup. Nah, Pak Pram, hitungannya gimana itu? Antara uang saku saya sehari itu kan 5.000 minimal, ya kan? Nanti saya sekolah dalam 1 minggu, paling tidak 24 hari. Maka 5.000 kali 24 adalah 120.000. Oh, berarti cukup nih. Uang saku saya selama sebulan, kalau saya membelikan paket yang paling besar dari Tri, itu cukup untuk sebulan, cukup untuk proses pembelajaran saya. Jadi saya sudah tidak perlu khawatir lagi. Nah, kalau yang ini adalah paket yang dari Indosat. Di sini juga ada paket untuk Microsoft Teams yang kuota aplikasi di rumah aja. Ini adalah paket untuk Microsoft Teams. Nih, ini selama 7 hari. Nah, jika Bapak Ibu ternyata memfasilitasi Anda dengan, ya sudah, daripada kita repot beli paketan tiap saat, kita pasang IndiHome saja di rumah. Ini bisa memilih paket IndiHome Learning from Home. Learning from Home ini 1 bulannya yang dual play 10 mega ini 169.000. Ini jika memang orang tua mau memasangkan sendiri di rumah. Pak, itu masih terlalu mahal. Ada yang lebih murah lagi nggak, Pak? Ada. Yang lebih murah lagi adalah, ini adalah paket IndiHome paket rumah ibadah. Paket rumah ibadah itu diskonnya 50%. Loh Pak, rumah kami kan bukan rumah ibadah. Betul. Rumah Anda biasanya ketika kita hidup di kampung atau di dusun kita pasti ada musola atau ada masjid. Nah, nanti Anda silahkan sampaikan ke orang tua, Bapak ini ada paket IndiHome rumah ibadah. Nanti bisa pasangnya di musola atau di masjid. Kalau Bapak bisa berembuk di kumpulan RT, biar di musola atau masjid pasang, maka nanti sinyalnya kan bisa dibagi-bagi ke lingkungan di sekitar masjid atau musola. Nah, hitungan kami jika musolanya itu langganan yang 50 mega, ini bisa dipakai untuk 30 perangkat. Maka hitungannya satu perangkat adalah 10.000 sebulan. Satu perangkat adalah 10.000 sebulan. Ini menggunakan paket IndiHome rumah ibadah. Pak, tetapi di lingkungan kami belum ada Pak yang jalurnya IndiHome. Lalu bagaimana Pak? Oke, yang berikutnya ini adalah paket yang dari PLN. PLN itu juga punya perusahaan namanya Icon Plus. Mereka juga jualan internet juga. Nah, di sini ada paket namanya Stromnet 5. Ini 1 bulannya 107 per bulan. Ini sudah termasuk pajak. Lalu Stromnet 20 ini 210 per bulan. Ini juga sudah
tambah dengan pajak. Sampai ini yang 100 mega, ini juga plus pajak. Saran kami tidak perlu langganan plus TV kabel ya. Anda kalau mau nonton TV kabel itu bisa online, nggak masalah. Nggak harus punya TV kabel seperti ini. Ini solusi-solusi yang bisa Anda lakukan ketika harus melakukan proses pembelajaran daring dari rumah. Ini paketnya ada dari PLN, yang ini dari Telkom, paket rumah ibadah, bisa dipakai bareng-bareng satu lingkungan, nanti satu perangkatnya paling 10.000 satu perangkat. Lalu kalau mau pasang sendiri di rumah, bisa pakai yang learning from home. Lalu kalau mau beli paket data, tadi yang Tri paling besar 113.000, yang Indosat ini juga bisa, mau yang Telkomsel juga bisa. Jadi harapannya anak-anak ketika proses pembelajaran kita sama-sama senang karena apa? Karena Anda tidak terbebani biaya paket yang sangat mahal. Oke. Lalu yang kedua, Pak Pram akan menerangkan kaitannya dengan kenapa kok kita menggunakan Microsoft Teams. Oke, kenapa kok kita menggunakan Microsoft Teams? Microsoft Teams itu dikembangkan oleh Microsoft. Kita menggunakan teknologi yang sama yang digunakan juga oleh anak-anak yang ada di Amerika, atau di Eropa, atau di negara-negara maju. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati, secara teknologi kita sudah menggunakan teknologi yang sama yang digunakan oleh negara-negara maju. Jadi tidak perlu khawatir, Anda juga sama majunya dengan anak-anak yang ada di negara-negara lain. Yang berikutnya, Microsoft Teams fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya yang pertama bisa untuk meeting. Nah, kondisi sekarang kita video conference ini namanya meeting. Nah, dulu Microsoft Teams memang dikembangkan untuk perusahaan. Tetapi ketika menghadapi COVID seperti ini dari Microsoft, dia menyumbangkan softwarenya agar digunakan oleh lembaga pendidikan, dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk proses pembelajaran. Yang berikutnya bisa call. Call ini melakukan panggilan. Di beberapa lisensi yang lebih tinggi, itu bahkan bisa telepon ke nomor HP biasa. Lalu berikutnya ada aplikasi. Aplikasi nanti kita bisa explore bersama, di situ ada banyak aplikasi. Lalu bisa chat, Anda sudah bisa chat, lalu ada files, berarti kita simpan data, dan ini digunakan secara global atau seluruh dunia. Nah, berikutnya, ini untuk pendidikan, itu gratis. Bisa meeting untuk 250 peserta. Ini bisa meeting. Lalu juga bisa langsung direkam. Lalu, kalau untuk live event, bisa sampai 10.000 peserta. Nih. Lalu siapa yang dapat melakukan menyelenggarakan rapat? Yaitu Bapak Ibu Guru, staf, TU, dan Anda semua. Anda semua itu kalau mau membuat rapat sendiri dengan teman-teman Anda bisa menjadwalkan sendiri. Nah, nanti materinya, panduannya di mana, Pak? Di link yang sudah kami bagi ke Anda, yang kemarin. Oke? Nah, terus Microsoft Teams bisa jalan di mana, Pak? Bisa jalan di desktop, laptop atau komputer biasa, basisnya Windows, basisnya Linux, atau di Macintosh OS, Mac, jadi komputer-komputer Mac. Lalu bisa juga jalan di tablet, bisa jalan di HP, baik iPhone maupun Android, bisa jalan di browser, bisa pakai browser. Di sini ada browser Edge, Edge itu berarti dari Microsoft, Chrome itu dari Google, Safari itu dari Macintosh. Oke, nah lalu Microsoft Teams yang terbaru, fasilitas terbarunya,
nanti bisa menampilkan tidak hanya 9 orang, tetapi 7 kali 7 atau 49 orang. Ini baru dalam fitur pengembangan. Nanti di bulan Agustus, fitur itu akan dapat kita gunakan bersama. Fitur itu akan dapat kita gunakan bersama. Nah, Pak Pram akan tampilkan fiturnya. Saya akan menampilkan fiturnya sehingga Anda bisa tahu nanti di bulan Agustus ketika kita menggunakan Microsoft Teams bisa sampai 7 kali 7. Oke, sebentar akan saya tampilkan. Ini contohnya ya. Today, I'm going to show the large gallery view and the new Together mode inside of Microsoft Teams. So, let's get started. Ini modenya Together mode di Microsoft Teams. Hey, nah, nanti akan muncul sekian nih. Bisa muncul sampai 49 teman-teman Anda. Jadi kalau dalam satu kelas menggunakan meeting, Microsoft Teams, semuanya bisa kelihatan mukanya nih. Lalu Pak, kenapa kok proses pembelajaran kami harus mematikan videonya? Agar teman-teman Anda yang terbatas kuotanya dan yang kualitas jaringannya tidak begitu bagus, suaranya masih bisa terdengar dan tidak patah-patah. Ya, jadi tujuannya itu nanti ada kondisi di mana Anda sudah tidak berpikir masalah kuota dan masalah jaringan, kita bisa pakai mode ini. Ini contohnya kayak orang baru rapat nih, jadi bisa duduk bareng gitu. Secara teknologi akan muncul seperti ini, atau Anda ketika membuat foto atau video di kelas Anda, tiap harinya berbeda itu bisa. Kayak gini. Baik. Nah, tugasnya dari Pak Pram apa? Dari paparan ini, tugasnya dari Pak Pram apa? Tugas saya gampang. Nanti Anda cukup lihat di kelas Anda, saya meminta Anda untuk mengisi form yang ada di sini, tugas informatika kelas 7, 8, dan 9. Anda cukup mengisi form ini saja. Bagaimana Pak yang sudah mengisi? Yang sudah mengisi berarti sudah tidak perlu mengisi lagi. Begitu ya anak-anakku yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas keikutsertaan Anda dalam pertemuan pertama bimbingan TIK. Yang sudah hadir 113, nanti kami juga akan share videonya kepada Anda semua sehingga teman-teman yang belum hadir bisa mengikuti. Baik, nanti untuk pertanyaan Anda bisa chat menggunakan Microsoft Teams, akan kami balas. Lalu kalau bertanya di chat itu saja, tidak perlu japri satu persatu. Pak Pram cukupkan sekian. Nah, ini targetnya tercapai, berarti saya tidak sampai 30 menit. Saya cukupkan sekian.